Insight with Desi Anwar kali ini kebetulan lagi ada di Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, dan seperti kita lihat Palembang ini merupakan kota yang begitu dinamis ya, perekonomiannya juga kelihatannya cukup maju, banyak sekali kesibukan, dan tentu saja kalau kita berkunjung ke kota ini pasti yang ditanya apa sih kekhasan dari kota Palembang, khususnya dari kulinernya. Dan terus terang teman-teman saya juga semua oleh-olehnya jangan lupa ya. Nah, Palembang ini tentu saja terkenal dengan ada kerupuk Palembang dan juga tentu saja pempek. Termasuk saya ingin lebih mengetahui mengenai ciri khas dari kota Palembang ini, termasuk dan khususnya oleh-oleh yang tentu saja pempek sebagai salah satu bintangnya. Di mana-mana saya lihat itu banyak sekali toko yang menjual pempek, termasuk yang di belakang saya. Ini kelihatannya cukup populer, cukup ramai, banyak sekali yang parkir di sini untuk membeli pempeknya. Mungkin tidak ada salahnya kita melihat apa-apa saja sih yang membuat pempek ini menjadi kekhasan dari kota Palembang. Yuk, mari kita ikuti. Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke kota Palembang jika tidak mencicipi penganan khas yang satu ini. Ya, pempek merupakan 5 besar seafood terenak di dunia versi tes Atlas. Pempek bertengger di urutan keempat dengan skor 4,7 dari 5. Pempek terbuat dari ikan dan tepung tapioka sebagai bahan dasar. Umumnya, ikan tenggiri yang menjadi bahan dasar pempek. Dari banyaknya pempek di Palembang, salah satu merek lokal yang paling dicari wisatawan adalah Pempek Candy. Pempek Candy merupakan pelopor sekaligus legendaris asli Palembang sejak tahun 1994. Sang perintis Ali Enjanto alias Ko Agong memulai bisnis pempek dengan bermodalkan uang Rp200.000 dan sebuah gerobak kecil. Berkat kreativitas dan kerja keras, Ko Agong dan saudaranya saat ini telah memiliki 10 outlet Pempek Candy. Kini, Pempek Candy menjadi merek populer dari Palembang. Tak heran jika Pempek Candy kerap menjadi incaran untuk dijadikan buah tangan. Halo Ko Agong. Halo. Apa kabar? Baik Bu, kapan kesini Bu? Iya, ini baru saya kesini Iya. dan terus terang itu saya happy sekali Amin. ketemu dengan Ko Agong ya. Amin. Ini saya Saya juga perkenalkan happy. dulu ya di Ya. Insight with Desi Anwar, kenapa kita Ya. di sini. Ko Ya. Agong atau Pak Ali Jamto Iya, ya. betul. Salah satu pemenang dari CNN Awards. Ya. Selamat ya. Terima Ini kasih. karena usahanya, ceritanya yang sangat inspirasional. Nah, tadi saya katakan kalau kita ke Palembang ya, Ya, nggak bisa kalau kita nggak bawa oleh-oleh ya. ya. Dan banyak sekali saya lihat ini oleh-oleh yang khas ke Palembang ya. Betul. Dan salah satu yang lagi populer ini tokonya Ko Agong ini, Pempek Candy. Bisa cerita sedikit mengenai Pokoknya kalau untuk Toko Pempek ini? Candy, toko ini Bu, pertama kali liris itu ya semuanya itu kan dari ridhonya Tuhan Bu ya. Ya, maka dari sekarang ini semua yang kita jual itu pempek kuliner Palembang khusus gitu loh. pempek kuliner Palembang Khusus. Yang ya khasnya tuh untuk pempek candy itu kita ada pempek yang berbeda dengan orang lain. Ya. Semua pempek itu sama, tapi kita ada ciri khasnya gitu loh. Oke, Yang dan saya lihat ini kan banyak sekali toko-toko Ya, pempek di ya, sini. ya. Pertama ya, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ini, pempek ini Nah, apa sih yang membuatnya khas di Palembang, dan khususnya pempek candy ini apa yang berbeda dengan pempek-pempek yang dijual di tempat-tempat lain di Palembang? jadi gini, pempek candy ini kita terbuat pertama kali itu ya kita handmade keluarga besar. Keluarga besar itu dalam arti kata kita bahu-membahu supaya produk ini diterima masyarakat supaya semua kalian masyarakat yang datang ke Palembang pokoknya kalau belum makan pempek candy belum
ke Palembang gitu loh Bu. Nah itu beda dengan orang lain punya Bu. Dari ini cita rasanya sendiri bagaimana, atau apakah ada secret recipe yang inilah yang membuatnya itu menjadi enak gitu di lidah? Ya karena kita menjaga kualitas Bu. Kualitas pempek ini kita tidak bisa bilang wah ini hari ini enak, besok itu tidak enak, itu tidak bisa Bu. Makanya otentik yang itu kita cita rasa itu kita pertahankan terus menerus gitu loh Bu. Sampai saat ini, detik ini Bu, ya terus terang aja kita juga mengucap syukur Bu kepada CNN yang dapat memberi kami award ini Bu. Ya, kami sangat berterima kasih dan tidak ada lain dia tahan berhenti dia terima kasih gitu loh karena itu loh Bu. Ya. Tapi pempek candy ini sendiri sudah kapan? Sudah berapa lama dibangun Pak Ali, Pak Hagong? Sebenarnya sih udah lama, tapi 30 tahun Bu sudah Bu. 30 tahun lumayan lah lama. Sama lama saya di TV juga. 30 tahun. Ya, pas pemulaan itu dimulai itu tahun 1994 Bu. Jadi sampai saat ini sudah memasuki usia 30 tahun. Mungkin inilah genap 30 tahun inilah hadiah besar dari CNN ini Bu. ulang tahun ke 30 Iya, yang sekarang belum. ya. Ya. Ada, ini kan saya lihat kan cukup besar ya, Ya. dan sebelum ini tidak jauh dari bandara kita Ya. bisa mendengarkan Ya. itu Siap. suara pesawat ini. Ya. Kenapa pilih lokasi di sini untuk yang toko ini? Inilah dulu ini bukan kita kan tidak ngerti pasaran gimana, ini gimana. Saya bukan seorang ya yang luar biasa punya apa-apa, tetapi saya seorang ya sangat minim gitu loh ya. Dapat tempat itu tuh semua kasih karunia Bu. Ya, dari teman-teman. Jadi tempat pertama memang di sini? Bukan di sini Bu, Bukan. ini yang keberapa sudah gitu. Pertama tuh di Kapten Arif HI, itu sangat kecil toko kita gitu kan. Ya, mau dikatakan ya gerobak buruk lah Bu. Gerobak yang buruk sangat kecil gitu kan. Jadi Itulah. mulai dari gerobak Iya. sekarang sudah ada berapa outletnya? Ada 10 Bu. Ada 10 Iya, 10. di seluruh, Khusus di Palembang. hanya di Palembang. Karena kita kalau tidak ini tidak akan membuka cabang tempat lain Bu. Tidak akan membuka cabang. Kenapa? Karena Karena pasti orang-orang di luar Palembang kan juga ingin menikmati Oh, Kol iya. Agong. kalau saya buka di luar Palembang Bu, ciri khasnya hilang Bu. Oh, ciri khas. Ciri khas dan otentik khas Palembangnya hilang gitu loh kira. Dan apalagi sekarang ini sudah memasuki ya media sosial ya. Nah, nanti kita cerita lagi itu Bu, Iya, kira, ya, ya. jadi sebenarnya kan Ya. bisa Ya. bisa dibeli lewat online Ya. juga. Resepnya itu. Itu resepnya setelah, pasti. Setelah berapa kali gagal nih kok? Waduh, bukan berapa kali lagi. Pokoknya mungkin ya terus terang aja Bu, berkali-kali, mungkin bisa 10 kali sampai 12 kali. Tapi Kok Agong tadi belum jawab pertanyaan Tanya. saya. Ah. Ini yang namanya pempek. Iya. Itu proses pembuatannya itu seperti apa dan apa-apa saja tahap-tahapannya, dan kemudian ini kenapa sih menjadi ciri khas dari kuliner Palembang? Pertama, ikan kita pilih yang terbaik. Karena kita kan punya cici namanya keluarga ya. Kita bilang kalau kita mau jualan maju, kita harus mempertahankan ikan harus baik. Ya, ikannya ikan jenis apa? Ikan tenggiri Bu. Tenggiri, yang harus terbaik. tenggiri. Harus tenggiri. Karena kita kalau tidak ada tenggiri kan kita tidak boleh hari ini enak besok tidak enak gitu. Dan tenggirinya didapatkan dari mana? Dari kita beli dari supplier, pemasok ada, tetapi kita juga membantu nelayan-nelayan lah ya. Kita tolong sampaikan ke nelayan, kita berterima kasih kontribusinya dan kita ya milih yang terbaik Bu gitu Bu. Ya, Jadi pasokan ikan itu cukup stabil? stabil. Kadang ada ini juga, tapi kan namanya semua ini usaha ini kan Bu, ada turun naiknya kan. Ikan tuh kadang nelayan ya mungkin pas cuaca lagi ini tapi tetap ada gitu loh Bu, tetap ada. Tapi mungkin waktu kita kalau kekurangan ikan, produksinya kita tidak bisa agak ini gitu loh. Di ini aja ditahan-tahan gitu loh. Rata-rata berapa produksinya? Kalau sekarang kan sudah 30 tahun, saya Ya. lihat dengan 10 outlet Ya, itu, betul, Bu. kebutuhan ikan itu bisa berapa kilo atau berapa ton Saya- dan dari berapa banyak ton itu nelayan? saya juga masih ini Bu, kadang-kadang tidak tentu Bu, ada ininya berapa ton ya. Nah.
Tetapi kita sekarang tuh mulai stabil karena sudah memasukin kan yang era digital ini Bu. Gitu. Nah itu Bu. Kira-kira. Jadi sudah mulai stabil Ya, mulai stabil. ininya. Dan kualitas ikannya itu tetap terjaga. Gitu. Karena kalau kualitas Bu, terus terang aja Bu, kita tidak akan memainkan kualitas. Maka dari situ pempek candy ciri khasnya tuh stabil gitu loh. Jadi kalau mau dagang long time Bu, mau panjang, jangan memainkan kualitas gitu loh Bu. Jadi harus stabil, otentik gitu loh ya. Semua rasa tuh harus tetap stabil. Kalau bisa makin hari makin enak gitu loh. Nah, yang pertama kali menciptakan cita rasa pempek candy itu siapa? Ko Agung sendiri mungkin eksperimen bahwa Oh, wah ya. ini rasanya Ya, kalau- sehingga ada standar yang harus dipenuhi. Ya gini Bu Desi, kalau dulu itu kita tuh belum ngerti sama sekali. Kadang-kadang kita main tidak ada main ini takaran lagi Bu kan, makanya hidup enak tidak enak itu enak. Nah dari situ kita belajar Bu, semuanya tuh harus pakai standarisasi gitu loh. Kita pakai timbangan, ada berapa ukurannya, airnya berapa, maka kita ngomong sama keluarga besar itu Ayu yang ngurus, yang bikin sama adik itu harus stabil, tidak bisa ya harus punya ukuran lah Bu ya, standar punya kita standar. Jadi hari ini enak, besok orang pelanggan datang tetap enak gitu loh. Tidak ada ini, tidak ada sama sekali kita ya harus menjaga gitu Bu. Tapi proses pembuatan pempek itu sendiri ini Ya. saya tertarik Ya. ya. Karena ini kan ingredients-nya kan Ya betul, ikan. Terus kemudian apa? Campurannya dan ikannya Tepung diapakan? tapioka. Tepung tapioka. Itu perasa. berapa persen itu biasanya? Itu antara biasanya ikan sama tapiokanya. Kita tuh kalau kita tepung itu kita nengok ikan ininya Bu. Biasanya kita ikan lebih banyak supaya ada wanginya keluar Supaya gitu. Ya, rasa rasa ikannya itu. ikan terasa. Ya, kadangkala kalau kita terlalu banyak tepung itu rasa ikannya tidak keluar Bu. Jadi makanya kan tidak bisa gitu. Kita dan sekarang sudah punya standarisasi itu harus ada timbangannya digital itu Bu. Digital yang kan ada 1 garis, 2 garis itu Bu. Nah itu tidak bisa lari Bu. Jadi tenggirinya jauh lebih banyak. Iya betul, Ya. ikannya jauh lebih banyak. Dan Ya. kemudian diapakan? Itu nanti diolah, di mixer, nanti baru dicicip lagi. Tetapi sampai saat ini Bu, kita dulu banyak gagalnya gitu loh ya. Kalau kita bilang kalau dulu tuh jangan banyak gagalnya karena ya kita tidak mau namanya usaha ya, untung rugi itu kan tidak bisa ini Bu ya. Namanya eksperimen itu banyak ruginya, banyak gagalnya. Tetapi setelah ketemu dengan ini, resepnya yang pasti. Resepnya itu. ketemu. Itu resepnya setelah, pasti. Setelah berapa kali gagal nih kok? Waduh, bukan berapa kali lagi. Pokoknya mungkin ya terus terang aja Bu, berkali-kali, mungkin bisa 10 kali sampai 12 kali. Karena gini Bu, rasa ikan dan pempek itu sedikit lari itu beda Bu. Gitu, Bu. Beda, Beda. ya. Oh ya, ini beda. yang membedakan dengan satu produsen pempek dengan yang lain. Ya. Nah, tapi kan ada campurannya, Ya. ada cukonya. Oh, nah, ya, ini, itu, ya. Ini ada standarnya juga. Ada ya, kok? standar. Jadi kalau untuk ininya Bu, pempeknya itu ya kita tetap punya standar dan cukanya pun terus terang aja Bu ya. Kita bersyukur Bu, sampai saat ini cuka kita itu yang terbaik lah ya. Bikin sendiri. Bikin Bukan? sendiri juga. It- Karena kita juga pakai ukuran Bu. Airnya berapa, gula merah, cabai itu cabainya kita beli Jadi sendiri. betul-betul diramu sendiri. Ya diramu sendiri ya. Kita tidak pernah suruh ya staf kita lah ya. Iya. Karena takutnya lari Bu gitu loh Bu. Takutnya Iya. ini yang membuat inilah Ya. istilahnya kekhasan dari Autentik pempek. ya, autentik rasanya, ya. Tapi kan kalau saya lihat kan ada ya pempek itu ada Adaan. ada yang Lenjer kapal kecil, selam, ya. ada apa tapi yang berbeda gitu. Apakah ada pempek yang khusus hanya pempek candy yang produksi di tempat lain mereka tidak bikin gitu. Banyak semua pempek itu sama. Sama, Tetapi kami ini ada satu produk yang agak ini Bu, yang agak otentik dan merasa semua orang suka itu pempek adaan Bu. Pempek Itu adaan. sangat terkenal Bu, sangat terkenal pempek Kenapa? adaan. Dan apa? Karena- Ini perlu nanti saya coba aja. Iya, coba nanti kita coba sama-sama kita coba ya. Jadi karena itu memang ya luar biasa Bu gitu loh. Karena ada campurannya ya. Ada bawang merahnya Bu. Jadi itu kalau digoreng tuh wangi sekali Bu. Sangkit wanginya saking.
Nanti kita coba Bu ya. Ya, ini sekalian Ya, kita ini ya, ya. bicara kuliner. Tapi kalau ke Palembang kan bukan hanya pempek saja kan ya. Saya lihat ini Ya. ada macam-macam dan Palembang ya terkenal kan Ya. kerupuk Palembangnya. Ya, betul. Jadi ini sekarang bikin kerupuk juga, Koh Agong, atau jadi ada diversifikasi dari pempek atau bagaimana? Saya lihat Jadi- ini cukup banyak variasi Ya. produknya. Jadi gini Bu, kalau kita pempek itu kita pegang sendiri, pabriknya satu tempat, dibuatnya satu tempat. Di mana? Ada buatnya satu tempat. Ada rahasia nih Bukan, tempatnya. enggak juga rahasia lah, tapi kan kita punya ini, tetapi itu supaya cita rasanya tidak lari Bu. Kan saya punya 10 cabang Bu. Iya. Kan jangan ini di sini enak, di sini tidak enak, kan namanya bukan soal enak dan enaknya Bu. Tapi Tetapi rasanya itu harus harus sama. Mengikuti Jadi standar. beli dimanapun tetap namanya candy. Ya nggak gitu loh kira. Mhm. Gitu kira gitu lah Bu. Ya. Jadi pabriknya ini Ya. di satu tempat Ya. dan memberikan Ya. inilah istilahnya distribusinya itu Ya. dari pabriknya itu sendiri. Jadi, Ada berapa sekarang karyawannya Pak? Kok aduh, yang kalau di- karyawan mungkin ya bisa 300 gitu loh kira. Ya. Itu di pabrik atau termasuk di tokonya? 300. semua. Ya. Tapi yang waktu terasa tuh di zaman Covid Bu. Bagaimana? Bukannya orang justru ini Itu minat justru- untuk makan? Justru kita tidak merumahkan itu Bu. Semua karyawan kita mempertahankan karena saya orangnya kan merasa saya pernah susah Bu, kan gitu aja Bu. Jadi Covid itu kita mempertahankan, tidak pernah merumahkan. Walaupun kita rugi apapun kita tidak boleh ngomong Tapi rugi. sempat rugi waktu Covid. Penjualan Ya. sempat menurun. Menurun. Tidak jualan online waktu itu kok aku. Gimana mau online Bu? PSBB iya. kan orang mau datang aja ambil ini kan tidak bisa gitu loh Bu kita. Iya. Tapi ya kita tetap mempertahankan karyawan Bu. Karena gini loh Bu, karyawan yang satu orang ikut saya, yang mau makannya 4 orang Bu, betul nggak ya? Iya. Satu orang ikut saya 4 makan. Kalau saya punya karyawan 70, kalau kali 4 280, mereka mau kemana Bu? Gitu loh. Itu yang kita ini kan. Ya, kita. Tapi selama ini Nah. lumayan cukup permintaan terhadap produknya cukup bagus ya. Bagus. Kok Agung. Ya, setelah Covid 2020, 2021 mulai agak ini naik-naik, 2022 mulai stabil sampai saat ini ya kita menstabilkan lah Bu. Makanya tetap kita tekankan yang otentik dan ini Bu, yang rasa. Tadi belum dijawab ini Yang mana? mengenai kerupuk karena banyak Oh, sekali iya. ini kerupuk di hadapan saya. Ini juga Ya. bagian dari produksi Enggak. pabrik candy Kalau atau di kerupuk ini kan namanya kita ya Bu ya, bagi-bagi lah ya, bagi-bagi rezeki UMKM kita gandeng gitu Bu. Kita termasuk UMKM kita gandeng, semua yang mau masuk ya kita boleh gitu loh. Taman harus punya izin, punya PIRT dan semua steril gitu kira. Harus kita seleksi juga gitu loh Bu. ada berapa UMKM yang diajak untuk masuk lah? Karena ada. ini menurut saya itu bagus sekali karena Ya. mereka biasanya kan mencari Ya, betul. pasar, mencari etalase. Di sini juga ada madu, Ya. ada dodol, Ya, ada betul. kue-kue bangket. Ya, ini Jadi saya itu juga gandeng semuanya tuh ya ada dari Padang juga saya masukin Bu, keripik kan gitu Lera. ya, Ada nih dari keripik Bangka juga balado. saya masuk juga gitu Lera. Jadi semua UMKM banyak lah untuk ininya Bu, gitu loh kira. Terbantu ya, kita kan membantu lah ya UMKM, kerjasama lah. Jangan makan sendiri lah Bu. Iya. Tidak ini Bu, nanti makan sendiri bisa ini Bu, bisa kewalahan gitu iya. Lera. Dan juga pasti membuat tokonya lebih laku lagi Ya, kan. banyak ya. banyak oleh-oleh yang Ya, bisa siap, dibeli Bu. di sini Betul, bukan betul, hanya pempek betul, saja. betul. Tapi Koh ini Ya. kita nggak mau mengganggu lalu lintas ini kan Siap. orang kan pasti mau beli di sini. Kita pindah ya ke tempat lain. Boleh Bu. Mungkin Siap. bisa silakan Koh. Ya. Di mana kita Ya. duduk untuk sambil Oh, ya. mungkin cicip-cicip pempek. Oh iya pasti itu Bu. Oke, ya kita Ya. jalan ya Bu ya. Ya. Bu, senjata ini ialah ini pempek namanya keriting jumbo Bu. Iya, ini Ya. ukuran lebih besar Ya, ya. ini keriting jumbo. Ini salah satu produk yang terakhir kita keluarkan gitu loh.
Kok saya Ya. lihat ini, Ya. ini kan masih belajar Ya. mengenai pempek Ya, ya, siap. macam-macam pempek Ya. yang khusus dijual di sini. Mungkin Ya. bisa jelaskan Ini sedikit. keriting Bu, ya. Ini lucu ya, Ya, lucu. Jarang saya lihat yang bentuknya seperti ini. Ada, tapi kebanyakan kalau di Jakarta tuh banyak digoreng Bu. Oh, Itu salah, itu digoreng. tidak boleh Bu. Digoreng itu tidak boleh. Oh, digoreng itu salah. Salah tidak boleh. Tapi Kenapa? karena kan ini makan rebus Bu, tidak boleh goreng gitu loh. Oh, jadi ini makan nanti salatisnya. direbus. Iya. Oke. Lebih sehat juga kalau direbus Iya. ya. Ini pistel, ialah dalamnya isinya kates Bu, campuran. Oke. Kates digoreng, goseng-goseng. Ini namanya pistel kalau Palembang itu. Pistel namanya. ya. Jadi ini ada isinya kan Ada di isinya, dalam? ada pepaya ya Bu ya. Ada pepaya. Ada ya campuran ramu-ramuan yang ada. Ramu-ramuan. Iya. Jadi ini Ya, pistel, bagus lah ya. buat vegetarian ya. Siap. Sehat. Ya, ini kapas selem Bu. Wah, ini Ya. sering ini saya lihat. Ya, Ini sering kalau ya. nggak salah isinya telur ya. Telur ya betul Iya. Bu Desi. Nah, ini pempek tahu Bu. Pempek tahu. Pempek tahu dan tahu pun itu kita pesan dengan khusus Bu. Tidak boleh ada ini Bu, campuran apapun. Tidak boleh ada bahan-bahan awet Ya, dan karena lain kita kan sebagainya. kita sendiri ya cucung kita juga makan Bu. Cucu kita tidak, jadi tidak boleh ini Bu. Jadi ini semua Oke. tahu ini Ini kita ini makannya digoreng atau direbus? boleh digoreng, boleh digoreng lagi lebih enak, lebih renyah. Paling enak cara makan pempek apa? Direbus, digoreng atau dibakar? Makanya ini Bu, tergantung ininya. Kalau ini harus rebus, tidak boleh digoreng gitu Oke, loh. itu Ya, rebus. ini juga harus rebus makanya. Rebus. Ini mau digoreng boleh, mau direbus boleh. Baik. Oke. Ini tetap harus digoreng Bu. Harus digoreng. Nah, ini pempek kulit. oh, ini dari kulit ikan. Ya, kulit ikan. Cubit namanya pempek kulit, juga cubit juga boleh gitu loh. Ini sangat terkenal juga Bu. Ya. Ini pempek cubit ya. Ya. Ini digoreng juga ya. Nanti kita coba Bu gitu loh. Oke, Ya. ini? Nah, ini yang adaan yang saya bilang tadi Bu. Ini sangat diminat ini masyarakat. Ini kekhasannya pempek candy apa adaannya? Karena sangat wangi dan sangat terasa gitu loh. Kira. Isinya apa sih yang Isinya bikin kan wangi? ada bawang putih tuh. Bawang- Ada bawang merah gitu. Bawang merahnya. Ada bawang merah, ada ininya. Begitu bawang merah kita goreng kan biasanya kan Jadi wanginya Wanginya itu keluar, keluar. Bu. Nah. Jadi harus digoreng ya. ya, ini pempek telur kecil Bu. Oh, ini yang Ya. adiknya Ya, ini kapal selam ya. ya. Nah, ini lenjer kecil ini boleh digoreng, boleh direbus gitu loh Bu. Tidak. Ya. Banyak ya. Ya lumayan. banyak. Jadi, Nah, jadi nah yang terakhir produk terakhir yang kita keluarkan untuk ini Bu, senjata ini ialah ini pempek namanya keriting jumbo Bu. iya, ini Ya. ukuran lebih besar Ya, ya. ini keriting jumbo. Ini salah satu produk yang terakhir kita keluarkan gitu loh. Jadi harus ada inovasi juga Ya, ya, harus, dalam Bu. membuat pempek itu ya, ya. karena kita minta pasaran yang mereka maunya apa kita tetap ngikutin Bu gitu loh. Kalau pertama kali waktu mendirikan, ya kan asalnya dari gerobak gitu ya. Iya. Pempek apa yang dibikin waktu itu? Masih ingat Oh nggak? ya. Atau udah semua Oh enggak macam? Bu, itu kita bikin coba-coba itu hanya untuk jadi gini loh Bu. Bikin pertama kali itu coba-coba karena kan kita nih orang yang nggak punya mau beli sayur nggak ada Bu. Nah, jadi kita bikinlah Bu. Kalau nggak habis ya makan rame-rame keluar. sendiri. Iya gitulah Bu. Tapi Cerita- jenis apa waktu itu pempeknya? Waktu itu kita ada hanya bikin satu jenis saja. Apa? Model Bu. Model. Model ya sama Taiwan aja gitu. Taiwan. Iya. Nggak ada di sini yang kita Ah, bikin. nanti ada. Nanti ada. Banyak macam Bu. Tapi gitu. sampai sekarang masih bikin Oh itu? itu dipertahankan kan yang lama punya itu tidak boleh history tidak boleh dihilangin Bu gitu. Jadi Nah, itu yang cikal bakal dari Iya, cikal bakal, pempek candy iya. itu. Waktu itu namanya belum pempek candy kan? belum Nama pempek candy ini dari tahun berapa? tahun waktu itu kan banyak ini Bu ya, banyak ada film-film di TV Bu ya, di TV ada film-film Unyil, Pak Raden, apa-apa. Nah, Iya. kebenaran waktu itu ada film Candy itu Bu. Oh, itu jadi ya, itu dari ya? istilah-istilah ya sudahlah pakai nama itu aja lagi doa. Itu Kau Agung sendiri yang memberikan namanya atau mungkin dari keluarga Ya, dari yang keluarga ini lah ya. supaya catchy gitu? Iya, karena ya kita sering nonton tempat orang kan ya Candy ya itulah. Nah yang itu dipatenkan tahun berapa itu kok? Pak, setelah mulai ini kita patenkan ada ini dari Menkumham gitu loh. Ada ininya. Udah berapa tahun ini? Udah lama Bu dari Udah pertama. cukup lama ya. Cukup kita sudah perpanjang sudah sampai biasa kan dia 10. Jadi 20 Ya, tahun ini lah. penting ya, ini Ya. kekayaan intelektual Ya. supaya tidak ada yang tiru kan ya. Ada yang tiru. Ada yang tiru. Ada yang tiru, tapi di Jakarta. Tapi Oke. kita tidak mau
kita tidak mau gubris Bu. Kita tidak mau apa-apain mereka. Jadi kalau candy di luar Palembang itu berarti palsu. 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 Kalau di luar Palembang itu palsu Bu. Nama boleh sama tapi rasanya beda. Oke, wah ini perlu diselidiki. Nggak pernah untuk, karena kan ini berarti kan Ya. menggunakan intelektual hak ya. paten yang lain. Tapi janganlah Bu. Biarin ya kita Berbesar hati. berbesar soalnya. hati, kita Wah, kasih tahu, tolong nama itu diturunkan. Kamu roba aja lah. Roba Y-nya apa roba I Iya, gitu ya dah. karena kalau misalnya bukan ya harga rasanya, Iya, harganya iya. nggak sesuai kan Iya. bisa membuat brand Iya. dari produknya Koh Agong Tapi kan terdampak. Tapi nggak ada dampak negatif. nggak ada dampaknya. Cuman kalau orang tanya itu punya kalian ya, nama boleh sama tapi rasa beda gitu aja Pak. Haha, jangan jelekin orang Bu gitu ya. Iya. Ya gitu aja. Tapi ini juga termasuk Ini produk kita pembuat. yang ini buat ini supaya mempermudah customer pelanggan bawa ke Jakarta. Ya, supaya nanti dia taruh di kulkas, nanti kasih air. Mungkin ya Bu ya. Kalau pempeknya habis mungkin dia bisa beli gorengan Bu. Gorengan yang Oke. di gerobak gitu. Pakai ini aja Bu. Kita Pakai bisa ini curug. ya. Iya, makanya nah, dari nah ini khas. ya khas juga ini. Khas juga ya. Ini khas juga gitu. Wah, kalau Koh Agong sendiri emang suka masak ya? Saya nggak suka masak. Lu nggak suka masak, Iya. Ima? Tapi suka makan pempek. Oi, tiap hari Bu. Satu hari tak makan pempek rasanya, aduh. Ya. Rasanya bukan orang Palembang gitu loh. Ya, bukan orang Sarapannya Palembang. sudah dari pagi sampai malam gitu. Karena kan sehat Bu. Iya. Tapi kita ini ya mau diajak kemana lagi? Saya sebenarnya kan tertarik boleh ya. Kita ingin mengenal lebih Ya, ini lagi. ya ini yang namanya kuah tadi yang saya bilang model Oh, itu ini. dia ya. Oh, ini model. Iya, model. Jadi masih ada yang mau saya ditunjukin tunjukin ya? ya. Nah, ini model, ini kuah model ini Bu. Nanti kan di ini kan nah itu ini. Nah, model. Oh ini nih, ini yang prototipe pertama ya dari Iya, pempek iya. ketika Koh Agong itu masih jualannya pakai Iya, gerobak. gerobak, iya. Mungkin kenapa? Karena gampang untuk dibuat ya. Ya, mungkin karena ini dibalik kan gampang untuk jadi sayur Bu. Di dalamnya ada apa isinya? Ada kuah. Udah tahu aja. Hanya tahu. Tahu, tapi diiris-iris kan dikasih kuah kan Enak ya. bukan enak lagi. Kasih nasi dikit kan bisa jadi ini ya. Jadi sop gitu loh dah. Paling populer di seluruh ini variasi yang ada apa? Sekarang ini semuanya mereka buru Bu, semuanya pengen cicip ini apa aja yang kita jual itu mereka mau tambah. Kalau paket itu maunya mereka dicampur gitu loh. Jadi di mix gitu loh. Jadi semua rasa ada gitu loh jadinya. Dan kalau misalnya ini kan yang kebanyakan yang beli orang Palembang sendiri atau lebih banyak wisatawan yang datang untuk beli oleh-oleh? Banyak wisatawan juga, banyak dari luar kota karena kita ini sekarang ini kan banyak ini ya investor yang keluar masuk Iya, kan di saya lihat Palembang, ya. ini Ya. ekonominya maju Ekonomi sekali. maju sekali ya Palembang ini makanya kita mendukung lah. Kita mungkin tidak bisa buka perusahaan yang besar tapi kita hanya mendukung yang kulinernya aja lah Bu untuk kota Palembang memasuki PAD Palembang gitu loh Bu. Ya, dah. Dan kalau misalnya orang nggak tinggal di sini bisa beli online juga kan? Oh ya itu nanti kita sudah ada media sosial, WA juga ada, TikTok juga ada, sama IG juga ada, dan kebenaran pempek ini sekarang sudah dapat centang biru ya. Apa itu centang biru? Saya Iya, juga ini kurang. verified. Verified aku juga ada karena aku udah tidak Jadi pintar bahasa Inggris ya. iya, tuh. jadi berarti ini akunnya asli. Asli ya. Tapi Kemarin tapi banyak ini banyak yang bukain nama-nama kita gitu ada. Tapi ini ada yang pesennya dari yang centang biru itu ya. Dulu tuh belum ada centang biru banyak orang buka. Tapi kita juga tidak mau larang orang, kan orang mau cari rezeki Bu ya. Tetapi begitu ya orang kasih dari perusahaan IG apa WhatsApp itu Bu? Iya. WhatsApp ya. Instagram aja. Ya. Dikasih centang biru. Ya mereka akan gugur sendiri Bu gitu. Iya. Kita Centang jangan biru, ya, centang kita biru ini. jangan musuh sama Tapi orang. banyak laku lewat Ada, sosmed. tetap ada Bu. Ada yang salah juga, ada yang salah beli gitu. Tapi kan ya namanya kan ya orang mau cari Nggak, makan. maksudnya laku nggak yang di centang biru itu jualannya? Oh, Banyak nggak order lewat? Dan itu bisa dikirim? Bisa, Nggak rusak? enggak. Kalau rusak kita tanggung jawab. Tahan ini kan, tahan. Yang tidak tahan tidak pindah kita kirim Bu. Oh jadi apa yang kering-kering? Ya, yang ini semuanya kita ini kalau gini tidak bisa dibawa Bu. Ini nggak bisa. Nggak bisa.
takutnya taste-nya jadi beda gitu loh. Oke, dan mungkin nanti agak basi atau gimana Ya, ya. kita Tapi jadi pempek bisa dikirim dong lewat. pempek bisa kalau ini adaan semua ini yang ini bisa dikirim. Kita menjaga kualitas juga, bukan kuantitas, Bu. Kan rasa sama itu tidak bisa dibohongin, Bu, gitu kira. Ya boleh aja beli tempat lain. Kita tidak pernah Ini kita bicara rasa dari tadi saya belum ditawarin tuh pempeknya tuh. Saya ingin ayo Mau? kita Ayo, ya. sudah ini ya, ayo. Oke ya. Ya, kita naik ke silakan, atas ya. Jadi kita ya gimana caranya kan kita ini harus belajar sama orang yang sudah sukses, Bu. Betul nggak? Harus kita jangan malu, jangan gengsi, kita harus belajar sama orang sukses. Orang sukses ini dalam arti kata dia bisa kok kita nggak bisa kan gitu loh. Ya kita lambat laut cari pengalaman, belajar terus. Akhirnya kita juga punya inovasi kan. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini saya sedang berada di Palembang. Saya ditemani oleh Ali N. Jamto, dikenal sebagai Koh Agong ya. Ya, Pak. Bu. Dan salah satu pemenang dari CNN Awards. Ini ceritanya luar biasa. Pemilik dari Pempek Candy, usaha yang sudah dirintis 30 tahun ya, 30 pas. tahun, ya. Tahun ini 30 tahun, tapi kita tadi sudah banyak belajar ya mengenai pempek itu sendiri. Ini menurut saya ini salah satu episode yang paling menyenangkan buat saya. Saya bisa tasting, mencicipi makanan yang enak-enak, dan tentu saja pempek ini kan khas dari Palembang. Tadi Koh Agong janji loh mau menghidangkan supaya saya bisa rasakan sendiri kekhasan dari pempek candy-nya. Kita mulai. Ya, yang tadi kita sudah belajar ini yang keriting kan, tidak boleh digoreng, keriting jumbo. Ya. Ini apa? Ini cuka. Ini cukanya. Kalau ini agak pedas, Bu. Ini ada pedes-pedesnya. Nanti aku takut Ibu tidak bisa agak pedas. Jadi cukanya ini gula aren Iya, sama gula aren, cabai rawit dan bawang putih, semua itu dicampur. Jadi makanya terdapatlah ciri khas yang tidak ada duanya gitu. Yang mana yang saya coba? Nah, Ibu coba ini. Ibu mau ini adaan, Ibu ya. Ini adaan, ini cubit, ini lenjer kecil, ini telur, bisa digoreng, bisa tidak, ya. Oke. Ini pistel tetap tidak bisa digoreng. Isinya, nama pistel itu isinya adalah pepaya, ada ramuannya, maka habis itu dibungkus, adalah namanya pistel. Ini keriting kecil, ini kulit, gitu loh. Kulit tenggiri. Ini semua ikan tenggiri kan? Ini semua terbuat dari ikan, dan ini yang terakhir kita keluarkan yang inovasi yang terbaru, keriting jumbo. Keriting jumbo. Ini sepertinya makannya kalau makan sendiri ini bisa kenyang. Ya, bisa. Saya coba yang adaan boleh silakan, ya? silakan, Karena silakan. ini yang katanya khas dari pempek candy. Silakan, Bu. Enak sekali. Enak sekali ya. Terima kasih. Ikannya itu terasa. Ya. Tapi ini kalau saya makan ini semua nanti Gak apa-apa. waktu kita habisin saya makan. Tapi kalau Agong, saya tuh tertarik ya dari kisah. Kalau Agong katanya dari awal itu mulanya dari gerobak ya. Coba sampai dari gerobak sampai punya toko yang jumlahnya 10. Bisa nggak asal usul dan bagaimana latar belakang Life dari story-nya, Bu keluarga? ya. Life Life story story-nya. pertama dulu ya, Bu ya. Iya. Jadi gini, Bu, pertama kali kita ini kan yang saya bilang tadi, kita ini tidak mempunyai apa-apa, Bu. Dan di bawah angka kemiskinan itu kita termasuk di bawah angka kemiskinan, miskin itu. Dan juga keluarga besar kita juga tidak itu pekerjaan tidak menentu, semeraut ya namanya kan ya, bisa harian, bisa ini. Dan orang tua saya seorang pemburu,
memburu ya di hutan gitu loh, entah dapat buruan atau tidak, itulah. Jadi kita pun ya makan pun sama ini kita sangat mengharapkan ya dari orang tua, tapi kan orang tua tuh kadang-kadang 1 minggu baru pulang. Nah dari situ Bu, sembari saya sambil kerja, sambil sekolah, besok mau sekolah, hari ini ya malam ini baru cari uang Bu, 1.000 untuk ongkos gitu loh. Maka dari situ saya bilang sama keluarga, daripada kalian ngerumpi, keluarga yang Cece, yang adik, sama juga kemarin ada istri juga ikut campur kan gitu loh. Jadi kita gimana kalau kita coba-coba usaha pempek gitu loh. Tapi dengan kata lain Bu, dengan berdasarkan kita tidak bisa membayangkan bahwa bisa sampai saat ini, kita pertama kali itu coba-coba, itu sebenarnya hanya untuk makan malam atau makan siang Bu. Makan siang atau makan malam. Untuk sebagai lauknya gitu loh. Karena ya kita tidak punya ini Bu. Ya tiap hari kita makan kecap gitu loh Bu. Garam kadang gitu loh. Ya, maka dari situ kita pertama kali kita produk model itu yang terbuat dari ikan tenggiri, isinya tahu. Nah, itu ada kuahnya Bu. Kuah itu kayak kita kalau kita mungkin sop lah Ibu ya, sopnya ya. Nah, kita sembari berjualan dipakai gerobak kecil Bu. Itu pun pembelinya siapapun kita tidak tahu gitu loh. Ya kebanyakan ya tidak habis gitu loh Bu ya. Akhirnya makan sendiri. Rame-rame, ada jual berapa, ya itu defisit terus Bu. Tapi yang bawa gerobak kok Hakong sendiri? Nah, kita taruh di depan rumah. Kebenaran rumah itu yang kita ini kan kita dikasih orang numpang gitu loh Bu. Ya jangankan mau sewa Bu, orang kasih kita numpang. Nah, gerobak itu? Ya itu pun boleh minta lah Bu sama orang. Boleh minta lah, gitu loh. Tapi berapa lama seperti ini sehingga akhirnya cukup bisa untuk juga toko bisa pertama? ya, kita namanya merintis kan kita tidak boleh lelah, tidak boleh menyerah gitu loh Bu ya. Ya sambil berdagang walaupun tidak laku kita sambil tetap ya kita mengandalkan doa lah ya Bu ya, banyak doa gitu loh. Dan juga ya dari sembari itu kita coba terus ya orang tidak beli tidak apa-apa, tapi kan kita ada makanan Bu untuk keluarga. Jadi kalau modelnya ada 3, kita iris-iris kuahnya dibanyakin Bu. Bisa makan orang 6, orang 7, itu sudah happy Bu. Itulah sangat ini Bu. Tapi makin ini kan dijual tetangga yang beli biasanya. Ya atau orang akhirnya lewat. ada juga kita ketemu ya, masyarakat satu di sebelah kita. Akhirnya dia mulai bantu lah, dia kan punya ya orang inilah, orang ya pejabat lah gitu, bantu kita Orang lebih untuk berada beli bantu. Akhirnya kita mulai inovasi hari demi hari ya ada peningkatan lah Bu. Tapi ya dalam beberapa ini pun itu kadang-kadang tidak ada penjualan Bu. Kebanyakan makan sendiri untuk sayur gitu loh Bu. Dan sangat ini Bu ya pokoknya perjuangan lah Bu. Hidup ini perlu perjuangan Bu. Berapa lama kok Hakong keluarga berjuang seperti itu sampai akhirnya modal pertama untuk membangun? Modal pertama toko kita itu cuma hanya 100 sampai 200 ribu Bu gitu. Itu pun kita boleh pinjam sama orang Bu. Ini tahun berapa persisnya? Itu tahun bisa mungkin waktu itu 90-an Bu ya, Zaman 90 Orde Baru ya, zaman waktu Orde itu. Baru, zaman Pak Harto gitu loh. Nah, itu pun aduh Bu. Kita nggak tahu lagi ya, nggak tahu lagi ya mau gimana adik-adik kita, keluarga kita tuh kita ya dibilang ya bukan minim ya, di bawah minim gitu loh Bu ya. Itulah namanya perjalanan hidup Bu. Gitu, lebih kurang kita mungkin bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, akhirnya sampai setengah tahun lah baru mulai kita ini ada yang pembelinya Bu. Ya, yang dibantu oleh sebelah rumah tadi Bu. Jadi ada investor yang pertama itu. Ya, tapi investor itu dia hanya beli produk kita, Beli bukan produk, bantu uang kita gitu ya. Sampai akhirnya
mampu mendirikan toko pertama? Itu Nah. gimana ceritanya? Nah, namanya kita ini kan namanya ini Bu, akhirnya kita dari lorong itu Bu, lorong itu kita berjualan, akhirnya ada teman bilang, "Saya punya ruko. Kamu pakailah gratis." Kan dia kan tahu kita nggak punya kan, akhirnya gratis Bu, dikasih gratis. Ialah sekarang tuh di Jalan Kapten Arifai, bekas Candy itu, kita tidak pakai nama Candy waktu itu, hanya jualan aja. Itu sekarang sudah jadi, teman saya sudah jadi ini di kantor asuransi. Oke, jadi gitu. sudah bukan toko pempek lagi. Bukan toko pempek lagi gitu loh ya. Dan itu laku. Nah, itu pun ya namanya kita kan namanya pemain baru Bu ya. Pemain baru itu pun ya adalah laku, tapi di sebelah itu juga ada jual pempek Bu. Dia sudah lama, dia lebih laku dari kita. Kadang kita sedih. Orang beli sama dia, kita pun tidak dibeli gitu loh. Tapi ada juga lah yang beli-beli gitu loh Bu. Terus kemudian, tapi apa yang dilakukan sehingga sampai sukses itu kalau Ya, Hakong? jadi kita ya gimana caranya kan, kita ini harus belajar sama orang yang sudah sukses Bu. Betul nggak? Harus kita jangan malu, jangan gengsi, kita harus belajar sama orang sukses. Orang sukses ini dalam arti kata dia bisa kok kita nggak bisa kan gitu loh. Ya kita lama laut cari pengalaman, belajar terus. Akhirnya kita juga punya inovasi kan gitu loh. Oh ini mungkin kita tidak punya nama gitu loh Bu. Kita harus pakai nama. Jadi harus ada upgrading sedikit lah. Ya. Ada brandnya. Ada brandnya. Jangan sampai kami mau beli pempek di mana? Apa mereknya kan gitu loh. Nah, dari situ kita belajar Bu. Mempromosikannya waktu itu bagaimana caranya? Waduh, Ini masih di tempat yang lama, pinjam yang itu. pertama kali itu. Tapi Yang sudah keluar jalan raya, mulai keluar jalan raya gitu loh udah. Tapi yang toko yang akhirnya milik sendiri itu di mana kok Hakong yang? Oh, jadi gini, perjalanan setelah itu kita mulai ada pelanggan, ada ini. Sudah ada ininya Ya, lah, orang yang sudah mulai ini orang beli, kita mulai kumpul. Ayuku sama adikku mulai ini irit-irit, istri juga akhirnya mereka berinovasi lah Bu. dari segi produknya. Jadi produksi ya, ditingkatin, kita mulai cari sewaan gitu loh. Pertama kali di Arifai, terakhir kita buka cabang yang kedua ialah di depan Polda Bu, ialah Jalan Jenderal Sudirman. Jadi omset sudah semakin membaik ya. Belum juga Bu, belum juga. Rata-rata per bulan itu bisa berapa? Ada nggak profitnya waktu itu? Waduh, nggak ada profit Bu, nggak ada profit. Hari ini kalau misalnya, kadang-kadang ya jualan itu ya bisa laku, ada berapa, kadang juga defisit. Tapi defisit kita masih punya bisa, ini, iya, punya bisa ini. makan. Sudah bisa makan, lewat keluarga udah cukup Iya. gitu loh Bu. Dan sudah ada tabungan dong pasti. Ya, tabungan ya, bilang tabungan belum inilah, ya? masih. Tapi harus sisihkan, kita namanya dagang kan harus ada ininya Bu, gitu loh. Tapi kok Hakong dan keluarga sendiri yang menjaga toko, membuat memproduksi pempeknya, jadi Kalau saya memproduksi tidak Bu ya, ya mereka yang ayuku sama adikku sama istri mereka ada yang memasak, yang memasak, guyur-guyur. Kok Hakong sendiri apa tugas? Saya hanya kayak kita bilang kalau zaman now sekarang itu tim sukses Bu. Tim sukses. Cari pelanggan. Cari pelanggan karena saya itu sampai kerja gitu Bu. Saya kita tidak memfokuskan ini. Ya saya tidak tahu bahwa pempek Candy ini akan sebesar ini gitu Bu. Kalau dibilang sukses sekarang ini, jangan dibilang sukses sekarang Bu. Pahitnya itu banyak Bu. Yang dulu pahitnya banyak. Pergumulannya sangat banyak gitu. Titik sampai wah ternyata dari segi brandnya dan orang mencari gitu. Ya. Itu kapan? Ini tahun berapa? Kok Agung Itu yang merasa wah ini ternyata bisa dari tahun 90,
Ya kita bilang itu bisa 90-an, 94 itu mulai kita agak ini Bu. Mulai kita cari-cari itu naik. Kita mulai sewa lah Yang toko keberapa? yang depan itu Jenderal Sudirman itu ialah istri yang buka gitu loh. Itu Bu. toko keberapa waktu itu? Kedua. Baru kedua. Jadi udah mulai meningkat lah, udah naik Iya, lah. naik tapi itu pun pergumulannya berat Bu. Kita ini kan orang Cina waktu itu kan ya. Iya. Ya Zaman Orde Baru lebih ya, inilah, susah gitu. orang masuk kita sedih Bu. Sebelah ada pempek juga, tapi saya tidak mau sebut nama kan gitu loh. Nah, di sebelah kita bukanya sebelah dia. Wah ini bukan ini orang keturunan. Kita jangan masuk di sini, keluar lagi gitu. Rasanya ya, tapi kita jangan kecewa Bu. Itu kan haknya pelanggan gitu loh Bu. Ya kita berinovasi, memperbaiki diri, terus ya upgrade ya dengan cara gitu loh ya. Kita memperbaiki dengan ya kalau dulu semua tuh orang tuh pakai kertas kopi gitu loh ya, bungkusnya kan kertas kopi, kita ikutin. Dan ada salah satu yang ini untuk kerupuk Bu yang dari UMKM itu kita mulai belajar gitu loh ya. Dari teman saya, dia bilang kamu jangan pakai kantong semen gitu loh Bu. Kantong semen itu ialah bekas kantong semen kan di mereka buat kantong. Nah maka dari situ ya teman saya ini yang punya pabrik salon pas Bu yang di Surabaya. Dia bilang kok Agong saya ajarin gitu loh. Gimana Pak caranya Pak? Kamu cetak kantong yang bagus sedikit. Waduh, cetak kantong duit tidak punya cetak kantong. Cetak kantongnya mau berapa juta-juta gitu loh kan. Kan dia punya limit gitu loh, volume kan. Akhirnya udah terpaksa kita cetak lah. Percayalah kok Agong kalau kamu cetak kantong lah gitu loh. Nah, oke saya bilang saya turutin. Beberapa saat kemudian Bu, orang datang bukannya mau beli pempek, beli kantong Bu jadinya. Jadi maksudnya dia bilang gini dulu, kalau orang satu pelanggan customer bawa ke bandara, kamu punya kantong besar, itu yang lihatnya tuh ratusan orang, ribuan orang. Apalagi dari Palembang turun ke Jakarta kan. Oh gitu. Maka dari itu kita mesti upgrade, belajar terus gitu loh. Ya, namanya kita ini ya mesti punya relasi teman-teman yang banyak Bu. Jadi bisa kasih masukan gitu loh. Jadi jadi di-upgrade terus ya. Ya, upgrade Jadi terus. pempeknya sudah mulai dijual pakai kantong dan Ya waktu itu kita pakai kantong gitu, tapi kita tetap packingnya kita pun ya kita mau cetak kotak kayak gini Bu, dulu mana ada Bu. Dia orang ya orang Jakarta ya tuh senang aja Bu. Perusahaan-perusahaan yang kardus itu ngomongnya sekali teriak 5.000. Kalau 5.000 saya dari mana uang gitu loh, makan aja ini gitu, nggak cukup gitu loh. Nah akhirnya kita pakai carilah kotak-kotak yang bekas dari ya mungkin mie punya, Bu, ya, ulang susu ya, yang susu punya orang-orang kita beli minta lah gitu, kita bungkusnya dengan kertas kopi itu Bu. Pokoknya ya pergumulannya ya banyak sekali Bu. sekarang kan sudah 10 ya. Ini Ya. coba rencana ke depan bagaimana Koh Agung dan keluarga kan sudah, saya lihat ini pasti sudah sejahtera lah istilahnya. Amin. Sudah cukup jauh perjalanan Ya. dari 30 tahun ini dan saya lihat ini mobil banyak sekali yang datang kan dekat bandara. Ya. Jadi orang mungkin langsung Ya. ingin beli oleh-oleh. Ini apa rencana Memang dan juga dulu tuh mungkin- saya punya cita-cita satu Bu. Saya bilang toko ruku-ruku ini sewa terus ya Bu ya. Saya punya cita-cita ya, tapi sebenarnya ya itu uang nggak ada. Saya sangat ambisius lah Bu ya. Saya akan cari tanah dan bikin building ya. Kalau Jakarta building ya. Gedung yang paling besar gitu loh ya. Lain daripada orang lain. Makanya ya jualan pempek. Iya, jualan pempek khusus ya. Waktu itu kita dapatnya di Jalan Jenderal Sudirman dekat Rumah Sakit Cerita. Itu kita memperbaikin, istri yang jaga, istri juga pengen ini kan inovasi. Akhirnya dia pesenlah meja-meja yang agak mewah Bu. Waduh, saya bilang mewah pakai kaca semua Bu. Nah dari situ
Orang-orang bilang ini toko pempek apa showroom, dia bilang gitu. Waduh, kita diketawain orang gitu loh Bu. Tapi ya istri saya bilang ya ini kita semua harus punya iman lah ya. Kedepannya kita, akhirnya kita begitu berapa Harus tahun inovasi, itu ya. inovasi, orang semua pada turun Bu gitu akhirnya. Mana ada toko pempek kita pakai marmer gitu loh Bu. Dari pempek gerobak jadi toko yang ada tapi jadi laku gitu. Ya orang jadinya merasa jadi ya kita ada upgrade, orang jadi agak ini gitu loh Bu. Jadi datang ke tempat kita makin hari makin ramai, semua artis jadi mampir tempat kita Bu. Karena toko kita yang ya terus terang aja dengan inovasi itu kan ya sebenarnya kita tuh pikir ya ini kok alangkah mubazirnya ya toko pempek pakai ini gitu. Tapi istri saya kan imannya gede Bu. Ini pasti laku, pasti orang masuk gitu lah. Akhirnya semua artis, semua itu masuk ke toko kita Bu. Foto-foto di situ gitu. Iya. Apalagi sekarang kan sosmed ya. Ya, jadi kalau viral kalau viral gitu loh ya. Ya semua ya yang datang ada acara di sini semua mampir gitu loh ya. Tapi kok Agong ini success story sekali ya kalau saya lihat nih, sangat-sangat inspiratif dan kalau kita lihat juga ini usaha di Indonesia itu kan memang dari mikro terus naik kelas jadi usaha kecil. Ini sekarang sudah menengah lah. Ya, menengah. Istilah. Ke depan masih ada cita-cita mungkin untuk buka lagi lebih banyak atau apa? Masih akan terus dengan brand pempek candy atau? Saya dan keluarga sekarang ini kan saya sudah berumur ya Pak ya Bu ya. Sudah saya lihat. Ya, tetapi ya anak saya minta tolong bantulah mereka yang lebih ngerti dalam medsos apa, media sosial, IG apa kan. Kalau saya ini kan handphone ini kan hanya bisa terima, baca, yang itu aja Bu. Nggak ngerti apa-apa. Saya nggak punya medsos, nggak punya apa-apa gitu loh. Mereka lah saya minta tolong lah gitu loh, di upgrade kebenaran ya. Dia juga banyak teman-teman yang ini gitu loh Bu ya. Akhirnya di upgrade sampai saat ini gitu loh Bu ya. Iya. Itu sangat ya perjalanannya Bu ya. Kalau dibilang sukses sekarang ini, jangan dibilang sukses sekarang nih Bu. Pahitnya tuh banyak Bu. Yang dulu pahitnya banyak Bu. Pergumulannya sangat banyak gitu loh. Ya. Mungkin terakhir kalau ada saran bagi ya orang yang ingin ya teman-teman yang ingin punya usaha sendiri dan bingung caranya atau ada advice atau saran atau ada tipsnya? Oh, saya tipnya gini Bu. Kalau mau buka usaha, jangan mikirkan orang itu besar, kita mau ikut besar, jangan Bu. Itu akan bahaya gitu loh. Jadi tipnya dari bawah dulu, ya kayak sekolah lah Bu ya. TK dulu, playground, SD, SMP, itu dinaikin lagi dulu, tingkat-tingkat lah. Jangan bilang, wah saya harus invest langsung, Instant jadi instant. gitu. Itu tidak bisa Bu. Perjalanan itu tidak bisa gitu Bu. Ya, mungkin dalam arti kata, kita perjalanan itu mesti dari tangga 1, 2, 3, naik. Jadi harus sabar ya. Sabar. Keras ya. Kesabaran itu akan membawa ketekunan itu yang akan membawa keberhasilan gitu loh Bu. Iya. Ya. Kok Agong, terima kasih banyak, sangat inspiratif. Tidak salah kalau menjadi salah satu pemenang dari CNN Awards. Ya. Sangat-sangat menginspirasi, sukses, dan juga pempeknya enak sekali nih. Ya namanya kita Jagalah kualitas itu penting ya. Kita harus menjaga kualitas, jangan asal jual aja, kualitasnya nggak ada, itu jangan Bu. Gitu. Dan tidak akan buka franchise gitu? Kalau saya franchise mungkin berat Bu. Franchise itu orang kalau kita franchise itu akan mempengaruhi rasanya kan orang kan, misalnya saya franchise-nya kan enggak ini, orang akan salah penyajian brand saya yang rusak Bu. Jadi tidak akan gitu. Walaupun pempek saya enak, tetap ini
kita semua itu ya harus menjaga kualitas tadi Bu. Dan juga kita ya berterima kasih lah kepada tim ya, tim-tim kita yang dapur segala macam itu Bu ya. Itu sangat ya kalau tanpa mereka kita tidak bisa sampai hari ini Bu ya. Mungkin itu juga kunci kesuksesannya Ya. Pempek Candy di bawah inilah pimpinan Koh Agong menjaga kualitas, Ya, menjaga kualitas. standar kualitas itu Kualitas. segalanya ya. Terima Ya. kasih. Jangan bilang kita harus ya banyak-banyak jual tapi kualitas tidak dijaga, Iya. itu juga susah Bu, itu jangan gitu. Bagus sekali Ya. ini. Kita menjaga kualitas, tetap stabil dan jangan bosan-bosan untuk meningkatkan, mengupgrade, apalagi sekarang ada medsos. Semua itu saya bilang ya cuman kemarin kayak award gitu, terima kasih Bu, kita sudah dipercaya dan semua WA banyak terima kasih, kok bisa Gong kamu yang dapet. Saya bilang saya juga nggak tahu gitu loh ya. Karena ini ya semua ya penilaian, bukan saya yang ini gitu ya. Ya saya juga tidak ngerti CNN ini kapan nilainya, juga saya juga tidak ngerti gitu. Saya bilang ya kita sangat berterima kasih dengan ini suatu penghargaan yang sebesar-besarnya CNN Indonesia ini yang memberi kami award dalam mengendapin 30 tahun Bu. Iya. Ya. Sekali lagi Koh Agong, terima kasih banyak, sangat inspiratif Ya. dan juga sukses dan semoga tetap sukses Koh Agong. Amin. Ternyata kesabaran, Ya. kerja keras dan juga punya inilah passion untuk belajar Ya. itu menjadi menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat bagus. Sekali lagi terima kasih. Ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.